Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Kak. TBK izin perkenalkan nama saya Faizal Runisa Putri Dava dengan NIM channel 1124127 Kak. TBK saya dari kelompok 13 Histologi izin mengerjakan pembuatan video ini untuk mengerjakan tugas garis, tulang, dan tulang rawan. Jadi yang pertama itu di sini ada jenis-jenis tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan di sini tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Jadi yang pertama, tulang rawan hialin itu tersusun atas dua lapisan, ada lapisan perikondrium dan lapisan kondrium. Lapisan perikondrium ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu lapisan fibrosa yang mengandung sel-sel fibroblas dan lapisan kondrogenik yang mengandung sel-sel kondroblas. Kemudian pada lapisan kondriumnya, dia itu tersusun atas matriks. Matriksnya itu ada matriks teritorial dan ada matriks interteritorial. Yang ini dan juga yang ini. Kemudian ada sel-sel yang punya banyak inti atau nukleus yang dinamakan dengan sel eksogen atau nest cell. Di sini ada juga kondrositnya. Kondrosit ada juga semacam rongga-rongga berwarna putih yang disebut dengan lakuna. Ini sediannya itu adalah trakea. Kemudian yang kedua itu em, tulang rawan elastis yang sediannya itu merupakan epiglotis. Dia juga tersusun atas dua lapisan yaitu kondrium dan perikondrium. Pada lapisan perikondrium itu juga sama dengan tulang rawan hialin yang tersusun atas dua lapisan. Ada lapisan fibrosa yang mengandung sel-sel fibroblas dan lapisan kondrogenik. Lapisan fibrosa. Lapisan kondrogenik itu dia ada sel-sel kondroblasnya, sel kondroblas. Kemudian pada lapisan kondrium, dia itu tersusun atas sel-sel kondrosit yang seperti sel-sel kondrosit dan ada juga lakuna yang berupa rongga-rongga. Lakuna. Kemudian pada tulang rawan elastis itu dia juga terdapat sel-sel isogen atau nest cell sama seperti tulang rawan hialin dan matriksnya itu tersusun atas matriks yang elastis, makanya warnanya juga itu dia lebih kelihatan warna semacam ungu pink, ungu merah. Kemudian yang terakhir tuh fibrokartilago yang tersusun atas ini serat-serat kolagen halus. Dia ada sel-sel kondrositnya, sel-sel kondrosit dan juga ada sel-sel isogen ya. Pada fibrokartilago itu dia cuma tersusun atas satu lapisan yaitu eh, lapisan kondrium. Pada fibrokartilago ini sediannya adalah diskus intervertebralis. Kemudian yang ini adalah tulang kompakta potongan melintang. Ada semacam lingkaran-lingkaran yang merupakan sistem Havers. Dan ini lamel-lamelnya disebut dengan lamel konsentris yang berbentuk lingkaran. Dan di antara lamel-lamel konsentris, di antara sistem Havers itu ada lamel-lamel interstitial. Di tengahnya sistem Havers itu ada kanalis Havers yang berisikan nerve dan juga pembuluh darah. Dan yang menghubungkan antara dua kanalis Havers itu disebut kanalis Volkmann. Nah, pada lamel-lamel konsentris itu ada yang lebih gelap warnanya yang merupakan lakuna yang berisikan osteosit dan penjuluran lakuna itu semacam garis-garis itu namanya adalah kanalikuli. Sediannya tulang kompakta. Kemudian yang terakhir itu pertulangan enkondral yang merupakan salah satu metode osteogenesis atau pembuatan tulang. Yang pertama itu di sini sampai sini adalah zona resting phase atau istirahat, di sini zona proliferasi atau zona mitosisnya, di sini hipertrofi atau zona maturasi, terus yang ini zona kalsifikasi, yang ini zona osteogenesis. Zona maturasi ini di sini kondrositnya zona zona resting phase ini atau zona istirahat di sini kondrositnya belum aktif dan juga dia itu sering disebut dengan tulang rawan embrional.
Kemudian pada zona proliferasi, dia itu ciri khasnya sel-sel kondrositnya itu dia untuk dia memanjang membentuk seperti uang logam dan dia juga di sini selnya mulai bermitosis. Kemudian eh, pada masa maturasi di sini selnya itu mulai mengalami hipertrofi atau pembesaran dan banyak juga mengandung glikogen serta lipid dan menghasilkan fosfatase. Kemudian yang ini adalah zona kalsifikasi di mana sudah mengandung mineral tulang dan yang terakhir itu zona osifikasi. Tapi Kak, kurang lebih dan lebih itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.